dipelajari ya selama masa tenang, kemudian nanti ujian nunggu jadwal ya. Baik, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang capital budgeting. Jadi pertama kita bicara tentang what ya atau definisi. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan capital budgeting adalah keseluruhan proses perencanaan ya, dan nanti pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana. Tentunya dana jangka panjang ya, di mana jangka waktu kembali dana tersebut melebihi 1 tahun atau istilahnya apa? Kata investasi jangka panjang. Nah, capital budgeting expenditure meliputi misalnya investasi aktiva tetap ya, gedung, mesin, kemudian bisa juga masuk R&D ya, research and development. Nah, arti penting capital budgeting pertama dana yang dikeluarkan itu terikat untuk waktu jangka panjang. Ya, makanya harus hati-hati ya. Karena katanya dengan sangkos ya, jadi biang tenggelam. Jadi kalau kita sudah investasi di situ tidak bisa ditarik kembali ya, udah beli mesin miliaran misalnya, kemudian nggak jadi misalnya, nggak bisa, itu kerugian yang cukup besar. Makanya harus direncanakan dengan matang. Nah, investasi dalam aktiva tetap ini menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Jadi kalau kita investasi mesin, bangunan, kita berharap investasi kembali ya, berasal dari hasil penjualan. Ya, earning after tax ya, termasuk juga nanti dari depresiasi. Nah, mengapa kita akan melakukan capital budgeting? Karena untuk menghindari yang namanya over investment ya, investasi aktiva tetap yang berlebihan. Ya, misalnya demand dari perusahaan itu hanya 100.000 unit, misalnya kita investasi untuk 1 juta unit misalnya. Nah, itu over investment. Kecuali nanti ada pertumbuhan misalnya ya, tapi ya enggak 10 kali lipatnya ya. Mungkin misalnya demand kita 100.000 unit, misalnya kita invest untuk yang 150 atau 200.000 unit misalnya. Jadi mungkin yang 100.000 unit itu untuk mengantisipasi misalnya ada tambahan demand. Ya. Kemudian jangan juga under investment, kekurangan investasi. Jadi misalnya demand kita 100.000 unit, tadi kita investasi pada mesin yang kapasitasnya 50.000 unit misalnya. Nah, itu kita kekurangan ya. Nggak boleh seperti itu. Makanya tadi harus dipikirkan matang-matang, melakukan suatu proyeksi ya, berdasarkan data dan asumsi kita, baru kita melakukan proyeksi yang tepat. Jadi ada memang batas toleransinya ya, seberapa besar diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan dana yang cukup besar. Ya, tadi itu ya, jadi harus diperhitungkan matang-matang, karena kalau udah invest nggak bisa kembali. Kalau salah di dalam melakukan proyeksi tadi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan capital budgeting akan berakibat jangka panjang. Ya, jadi kalau kita salah melakukan proyeksi, investasi itu impact-nya jangka panjang. Oke, kemudian usul-usul jangka panjang meliputi apa? Investasi penggantian ya, mesin lama menjadi mesin baru. Ya. Kemudian penambahan kapasitas, tadi misalnya mesinnya karena permintaan meningkat ya, ada tambahan demand, maka kita menambah jumlah mesin. Atau mungkin ekspansi menambah pabrik baru. Nah, ke depan itu ketidakpastiannya sangat tinggi, maka benar-benar harus diperhitungkan. Investasi penambahan jenis produk baru ya, mungkin dari hasil riset dan development atau studi kelayakan bisnis misalnya ditemukan bahwa perusahaan harus melakukan investasi untuk produk baru misalnya. Kemudian jumlah investasi lebih banyak daripada jumlah dana yang tersedia. Nah, ini misalnya harus membuat skala prioritas ya. Jadi seperti kemarin di waktu kita bahas BACC, jangan sampai kemudian dana tadi investasikan pada proyek yang COC-nya lebih besar dibandingkan ROR. Harus dibuat skala prioritas dulu ya. Diurutkan dulu COC-nya berapa, ROR-nya berapa, mana yang ROR lebih besar dibandingkan COC-nya. Nah, penilaian terhadap perusahaan investasi kemudian dibuat ranking.
mana yang diterima dan mana yang ditolak. Nah, jadi terus tentu harus melakukan tadi rankingan ya. Nah, tahapan di dalam analisis keputusan investasi ini untuk mempermudah ya, biasanya kita orang manajemen atau ekonomi membuat semacam alur ya atau SOP ya, standar operating procedure. Jadi langkah-langkah ini harapannya bisa membantu kita mengambil keputusan. Jadi pertama nanti akan menaksir aliran kas ya. Jadi cash flow-nya di taksir ya, atau kita buat proyeksinya. Kemudian menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC-nya. Kemudian mengevaluasi investasi dengan kriteria investasi, baru mengambil keputusan. Ya, menerima, receive, or reject ya investment tersebut. Jadi ada 4 langkah-langkah ini, harapannya dengan langkah-langkah ini memandu kita di dalam mengambil keputusan dalam sebuah proyek ya atau capital budgeting. Oke, ya. Nah, kemudian ada berbagai metode ya penilaian investasi ya. Mungkin Anda sudah mempelajari juga di mata bisnis misalnya ya tentang metode-metode investasi ini. Ya kan? Yang pertama yang umum ya, yang ini bisa dipakai untuk mungkin UMKM, usaha kecil ya kan. Itu harus menggunakan namanya payback period atau periode pengembalian modal ya. Jadi suatu periode yang terkait dengan panjangnya waktu yang diperlukan untuk dapat menutup investasi yang sudah dikeluarkan dengan menggunakan aliran kas atau proceed ya. Proceed itu cash inflow ya. Biasanya proceed itu penjumlahan dari earning atau tax ya, laba setelah pajak, laba bersih setelah pajak plus depresiasi. Nah, itu bedanya di akuntansi dan manajemen. Kalau manajemen menggunakan proceed jadi IAT plus depresiasi, kalau di akuntansi biasanya hanya IAT saja. Itu ada contohnya. Oke ya, jadi ada contoh kasus, ada 2 contoh kasus. Kasus pertama di mana proceed-nya setiap tahun itu sama. Caranya bagaimana? Kalau proceed-nya setiap tahun sama, membagi jumlah investasi dengan proceed tahunannya. Nah, ini misalnya contohnya begini ya. Kita buat angka yang kecil saja, tujuannya supaya mudah. Misalnya jumlah investasi kita 45 juta ya, atau 45.000 ya. Kemudian proceed-nya, aliran kas masuknya, ini depresiasi plus ini auto tax misalnya 22.500. Maka PBB-nya berapa? Ya 45.000 tadi dibagi dengan 22.500. Jadi berapa? 2 tahun. Nah, jadi kalau kita investasi 45.000, kemudian proceed-nya per tahun itu 22.500, maka selama 2 tahun investasi itu akan kembali, akan tertutup. Ya. Nah, jika payback period tadi ya lebih kecil dari payback period maksimum, investasi diterima. Atau dengan kata lain, semakin pendek payback period, semakin pendek waktu pengembalian modal, tentu akan semakin bagus. Ya, risikonya semakin kecil. Tapi kalau semakin panjang, otomatis risikonya semakin besar ya, karena semakin panjang, otomatis apa? Risikonya semakin besar, ketidakpastiannya sangat. Ya. Nah, kemudian kita melangkah ke kasus yang kedua, jika apa namanya prosidnya tidak sama. Ya, kalau yang sama tadi kan tinggal bagi antara investasi tadi dibagi dengan prosidnya. Nah, kalau untuk yang prosidnya tidak sama atau arus kas masuknya itu tidak sama, ya maka kita harus menghitung satu persatu.
Jadi kalau setiap tahun tidak sama, misalnya bisa 120.000 ya pengeluarannya ya, investasinya. Sorry ya, di sini misalnya. Ya, di sini misalnya pengeluaran ya 120 ya, 120.000 di awal tahun ya. Nah, kemudian akhir tahun pertama di sini siapa 60 ya. Nah, ini pertama ya, tahun pertama. Ini awal tahun, akhir tahun pertama, kedua dan seterusnya ya. Maka caranya bagaimana? Caranya dengan mengurangkan ya, caranya menghitung PPBR mengurangkan investasi tadi, ini yang 120 tadi dikurangi dengan profit tahun pertama 60. Oh, belum ketutup ya. Tahun kedua masih belum ketutup kan? Tahun pertama yang ketutup baru 60 investasinya. Tahun kedua 60 tapi profitnya baru 50. Baru belum ketutup. Baru tahun ketiga ya. Tahun ketiga yang belum ketutup 10.000. Padahal tahun ketiga itu investasi profitnya 40. Ya, berarti 10 per 40 atau seperempat. Ya, jadi kalau kita punya profit 40 sementara yang belum tertutup 10 berarti 10 per 40 atau seperempat. Berarti payback periodnya 2 seperempat tahun ya, atau 2 seperempat kali 12 ya. Kalau dijadikan bulan berarti 2 tahun 3 bulan. Jadi bedanya itu ya, kalau yang prosesnya sama tinggal bagi capital outlay atau initial investment ya itu dengan profitnya. Tapi kalau per tahun sama MH beda harus dikurangi satu persatu sampai investasi ini tertutup. Sampai investasi ini tertutup. Ya. Oke, jelas ya. Nah, kebaikan dan kelemahannya apa? Memang mudah ya, sederhana, banyak digunakan, ukuran kecepatan kembali saat investasi. Hanya kelemahannya apa? Ini mengabaikan proses setelah payback period. Jadi payback period setelah tahun ketiga ini tidak diperhatikan. 30, 20, 10 nggak dihitung. Kemudian yang kedua, mengabaikan time value of money. Jadi padahal di dalam manajemen kan ada namanya nilai waktu uang ya. Bahwa nilai sekarang lebih bernilai atau uang sekarang lebih bernilai daripada 5 tahun lagi atau 1 tahun lagi misalnya. Kemudian bukan alat ukur profitabilitas, ya, bukan alat ukur kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan. Hanya berapa lama investasi itu ya. Nah, untuk menutup kelemahan di dalam metode payback period ini ada yang namanya payback period yang sudah memasukkan payback period sudah memasukkan discounted payback period. Jadi sudah memasukkan tingkat suku bunga ya. Misalnya diskon rate-nya 15%. Ya, tingkat keuntungan disyaratkan 15%. Jadi misalnya tadi kalau tidak sama ya profitnya ya, pemasukan tiap tahunnya tidak sama, profit itu penjumlahan dari IAT plus depresiasi, misalnya 60, 50, 40. Nah, kalau kita menggunakan discounted ini dengan tingkat bunga yang disyaratkan atau keuntungan disyaratkan, misalnya kita cari angka 15%, ketemunya ini 15% kita cari ya angka di dalam present value yang 15% untuk present value biasa, ini ketemunya tahun pertama sekian, kedua sekian, ketiga sekian, keempat sekian, kelima sekian, keenam sekian. Lalu baru kita hitung. Nah, dikalikan ini ketemu ini ya, dikalikan ketemu ya kan, ini dikalikan ini ketemu dan seterusnya. Oke, atau dengan kata lain sebenarnya kemarin saya sudah sampaikan uang atau profit 60.000 di akhir tahun pertama itu, di awal tahun pertama itu nilainya sekian, kalau dengan diskon faktornya sekian. 50.000 juga demikian, 50.000 di akhir tahun kedua itu di awal tahun pertama nilainya 37.807. Nilai 40.000 di awal tahun pertama itu hanya 26,300 ya, 26.300 ya. Jadi kita menghitungnya itu kita jadikan di awal pertama. Kenapa? Karena investasinya kan awal tahun ya, investasi awal tahun, maka nilai-nilai di sini kita jadikan awal tahun ya. Supaya Anda paham, supaya fair ya, supaya adil ya kan. Kita kan investasi 120 itu kan di sini ya, di awal tahun pertama. Ya kan, ini awal tahun pertama ya.
maka prosit yang di sini ya, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga itu harus dijadikan pada tahun pertama di sini. Ya, ini jadikan tahun pertama di sini. Jadikan tahun pertama di sini. Ya. Kenapa? Karena keputusan kita itu di sini. Ya, keputusan itu di awal tahun ini. Keputusan itu sekarang. Meskipun ini ada arus kas di masa yang akan datang, itu harus dihitung sekarang. Karena apa? Keputusan itu sekarang. Ya kan? Kita harus membuat keputusan itu di awal tahun pertama. Ya. We must make decision in the first year, tahun pertama di sini ya. Makanya apa? Ini harus jadikan apa? Masuk di sini di awal tahun ini. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, caranya bagaimana? Dengan cara mengurangkan ya. Dari 120.000 pengeluaran awal tahun pertama dikurangi ini, kurang ini. Ternyata belum menutup ya. Nah, baru tahun keempat itu masih kurang berapa? 73718 yang belum ketutup. Padahal pada waktu itu prositnya apa? 17.152. Ya, makanya berapa tahun PB beratnya ya tinggal menjumlah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya. 3 tahun, nah tahun keempatnya sisanya tadi, sisa yang belum ketutup dibagi dengan prositnya. Nah, jadi 3 tahun plus 0,22. Jadi 3,22 tahun. 3 tahun 2 bulan. Ya kan? Meskipun ini pendekatan kedua ini sudah memasukkan apa? Nilai waktu uang ya. Sudah masukkan nilai waktu uang, tetapi belum apa? Belum menghitung PB period setelah periode. Nah, misalnya periode keempat, kelima, keenam itu kan belum dihitung. Ya, belum dihitung. Harus dimakan realitas setelah PB period tercapai. Tercapainya pada tahun keempat ya, 3 tahun 3 bulan. Nah, periode kelima keenam itu nggak dihitung. Nah, ini kelemahan juga. Oke. Makanya muncul pendekatan yang ketiga yang disebut dengan net present value. Jadi metode ini memperhatikan prosit setelah payback period, jadi prosit setelah payback period ini ya, dan juga nilai waktu uang. Jadi dua kekurangan di dalam metode payback period tadi yang ini ya, mengabaikan ini dan ini itu ditutup ya. Ini ditutup time value of money-nya, dengan NPV ditutup dengan dua-duanya, time value of money dan periode prosit setelah payback period. Oke ya. Jadi prosit atau cash flow tadi didiskontokan ya bernilai sekarang atas dasar biaya modal atau cost of capital yang kemarin sudah kita buat atau rate of return yang diinginkan. Jadi COC itu ada dua sisi ya. Kalau dari sisi kreditur itu biaya modal. Ya, tapi kalau dari sisi investor itu disebut keuntungan minimal yang disyaratkan. Ya, jadi satu benda ya, satu istilah itu bisa dipandang dari dua sisi. Satu sisi disebut dengan modal ya, yang disyaratkan. Tadi minimal ya, makanya nanti rate of return-nya harus lebih tinggi dibandingkan dengan COC-nya. Yang pertama adalah menghitung present value dari prosit yang diharapkan atas dasar diskon rate. Langkah pertama ya. Lalu yang kedua, present value dari prosit setelah dikurangi present value dari investasi awal. Nah, selisihnya tadi apabila positif investasi diterima, tetapi kalau negatif investasi ditolak. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, ini contohnya lagi. Contoh untuk NPV misalnya di sini ya, prosit setiap tahunnya sama tadi. Kalau sama, kita menggunakan apa? Anuitas ya, masih ingat ya, kita menggunakan anuitas. Ya kan? Kita menggunakan kalau penerimaan sama menggunakan present value interest factor annuity. Ya kan? Menggunakan present value interest factor annuity. Tabel A2 ya. Jika investasinya 45.000, profit tiap tahunnya ini ya selama 3 tahun, diskon rate sekian, nah cari di tabel. Ya. Di tabel profit 10% 3 tahun itu berapa? Ya, nanti ketemunya 2,487 untuk tabel ini ya. Present value interest factor annuity. Kenapa? Karena penerimaannya selama 3 tahun itu sama. Kita menggunakan anuitas. Ya, setelah dijumlah 559858. Sementara pengeluarannya kita investasinya itu 45. Ya kan? Ada selisih positif, pemasukannya itu 55.958, sementara pengeluaran kita 45.000. Maka net present value-nya adalah positif 10
958. Nah, karena NPV positif, maka usulan investasi diterima. Jelas ya? Contoh seperti itu. Ini kalau profitnya sama. Nah, kalau profitnya tidak sama, tadi harus dikalikan dengan apa? Diskon faktor tadi. Ya, tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jadi misalnya contohnya diskon rate-nya 10%. Tadi ada proyek tadi ya, yang kedua ya, yang profitnya tidak sama ya. Jadi pengeluaran kita 120.000, ya kan? Kemudian pengeluaran akhir tahun pertama sekian, kedua sekian, ketiga sekian, keempat sekian, kelima sekian, keenam sekian. Nah, itu harus dihitung dengan nilai sekarang. Kalau diskon rate-nya 10%, ya tinggal menghitung present value dari 10% selama tahun pertama. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu dikalikan. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dikalikan ya. Ini ketemunya 0,909 kali ini ketemu sekian. Kali ini ketemu ini. Ya kan? Baru dijumlah. Nah, setelah dijumlah ketemunya berapa? 164,430. Artinya apa? Artinya prosit ya, aliran kas masuk. Ya kan? Aliran kas masuk selama investasi ya, akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, keempat, kelima, keenam itu totalnya 164,430. Sementara pengeluaran kita di awal tahun pertama itu 120 ya, karena profitnya lebih tinggi dibandingkan outlist-nya, maka MPV-nya positif. Ya kan? Ketika NPV positif berarti investasi itu diterima. Jelas ya? Nah, kemudian Anda bisa, kalau Anda menggunakan rumus, bisa ya, rumusnya seperti ini, NPV sama dengan sigma ya, T0 sampai dengan N, ya, ini adalah apa namanya, bisa mewakili investasi, bisa present value outlist, ya, capital outlist ataupun initial investment, bisa juga mewakili profit. Ya kan, makanya kalau menggunakan rumus ini NPV sama dengan min 120 ya. Kenapa 120 ini min? Karena ini pengeluaran ya, pengeluaran awal tahun pertama. Yang lainnya positif kenapa? Karena ini pemasukan ya dari hasil keuntungan setelah pajak, earning after tax plus depresiasi. Ya kan? Karena kita ngitungnya awal tahun, maka ini dibagi dengan diskon rate ya. 1 plus diskon rate jadi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Ini ngitungnya sama dengan yang di atas. Nah, ini 120 ditambah ini dihitungnya dari 164,430, maka positif 44,30. Ya. Nah, kemudian ada metode yang berikutnya disebut dengan profitability index atau desirability index atau present value profit dibagi present value outlist. Ya, jadi sudah berdasarkan data di atas. Kalau kita menggunakan profitability index atau desirability index, berarti 164,430 dibagi 120, ketemunya 1,37. Jadi kalau present value profitability index itu lebih dari 1, investasi diterima. Ya, kenapa? Present value profitnya lebih tinggi dibanding present value outlist-nya. Sebaliknya kalau present value profitnya lebih kecil dibandingkan outlist-nya, maka investasi itu di. Oke, jelas? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke IRR ya, atau Internal Rate of Return ya. Nanti Anda setelah selesai, nanti saya kirimkan filenya Anda latihan ya. Ada buku, kalau ingin banyak buku yang lain, ini tentang manajemen keuangan yang terkait dengan capital budgeting atau yang lain, tetapi ini saya ringkaskan ya dari beberapa buku. Monggo, kalau Anda mau belajar, mau dirunut ke yang lain, monggo. Banyak buku manajemen keuangan yang bisa dipakai. Ya. Ya, kemudian IRR. IRR ada metode kelima ya. Dengan IRR tadi, IRR ada tingkat bunga yang akan menyamakan nilai sekarang dari profit yang akan diterima ya dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran. Ya.
ada atau disebut dengan capital outlay atau ada yang menyebut initial investment. Nah, jadi Anda harus juga paham ya, nanti kalau ada istilah-istilah itu Anda juga harus mempelajari ya, dan juga senang ya dengan istilah-istilah itu, sehingga nanti Anda tidak perlu rugi ya dengan prodi yang lain ya, mungkin prodi akuntansi, ya mungkin akuntansi hampir sama. Kalau yang misalnya dari fakultas hukum ya kan, dari kedokteran, mereka punya istilah-istilah sendiri, kita juga punya istilah-istilah sendiri. Kita harus menghafalkan ya, mengetahui. IRR dicari dengan trial and error ya, coba. Alasannya kenapa? Maaf, adapun tahapannya adalah pertama menghitung jumlah nilai sekarang dari prosit yang akan diterima ya, dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih. Ini sembarang ya, sembarang tapi bukan ngawur, tapi kita berdasarkan present value-nya berapa gitu, yang akan kita raih, itu akan kita dapatkan itu berapa. Kemudian membandingkan hasil pertama tadi dengan nilai sekarang dari pengeluaran atau capital outlay tadi. Jika nilai sekarang dari prosit yang akan diterima itu lebih besar daripada nilai sekarang dari pengeluaran, menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Nanti ada contohnya. Tapi jika nilai sekarang dari prosit itu akan diterima itu lebih kecil, menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Nanti ada contohnya. Nah, proses tersebut diulang-ulang ya, atau iterasi ya, berulang-ulang, iteration diulang-ulang, sehingga menemukan tingkat bunga yang menyamakan present value prosit dengan present value capital outlay. Nah, pada tingkat bunga ini ya, NPV dari surat investasi sama dengan 0. Jadi kalau present value prosit sama dengan present value outlay ya, itu NPV-nya sama dengan 0. Atau mendekati 0 ya, karena atau persis susah. Ini contohnya ya, jadi contoh di atas, misalnya investasi 45.000, profitnya 3 tahun ya, itu sama 22.500 ya. IRR-nya berapa? Nah, misalnya kita menggunakan tingkat bunga 20% ya, kita bicarakan 20%. Nah, tadi sama. Yang penerimaan 22.500 selama 3 tahun itu berarti pakai present value interest factor annuity. Annuitas karena nilainya sama selama beberapa tahun, maka menggunakan present value interest factor annuity. Pakai tabel A2. Oke. 20% 3 tahun ketemunya 2,106 kali 22.500. Ketemunya 47385. Nah, present value outlay-nya dikurangi ya. 45 ini PV-nya jadi positif ya, 238. Ya, jadi karena NPV positif, yang pada gini loh, yang kan kita cari kan nilainya 45.000 ya, padahal ketemunya angka kalau kita menggunakan angka 20%, ketemunya 47.385. Jadi masih ada positif 2385. Artinya apa? Suku bunganya terlalu kecil, maka kita akan meningkatkan atau menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Misal kita gunakan tingkat bunga 24% ya, untuk menghitung tadi, menyamakan present value outlay dengan present value proceed. Nah, misalnya 24% selama 3 tahun ya, pakai menggunakan apa tadi, tabel A2. Ya, ini menggunakan ini, karena ini annuitas. Ya, setelah kita hitung 44587, sementara yang dibutuhkan adalah 45.000. Ini negatif ya. Berarti apa? Karena yang kita cari 45.000, kalau yang 24% negatif, kalau yang 20% positif. Berarti nilainya antara 20 sama 24. Ya kan? Nah, untuk lebih tepatnya misalnya kita gunakan 23. Nah, kalau 24 sudah mendekati ya, kita gunakan 23%. Nah, untuk menghitung present value proceed, tabel A2, maka dihitung tadi. Kalau kita menggunakan 23% selama 3 tahun, ketemunya 2,013 kali ini. Kalau ketemunya 45, 248. Ya. Present value outlay-nya 45,
ribu, yang kita cari 45.000, ini ketemunya 45.248. Masih selisih 248. Karena NPV positif berarti nilai NPV kan yang kita cari 0 ya. Berada antara 23 sampai 24%. Ya kan kita carinya kan ini sama dikurangi ini kan harusnya 0. Yang pada saat NPV 0, IRR itu nilai IRR sama dengan pada saat NPV sama dengan 0 kan gitu. Nah, untuk mencari itu pakai interpolasi yang kita bahas kemarin. Ya kan? Misalnya tingkat bunga 23%, 45, 248. Pada saat 24%, 44 ya. 44 berapa? 573. Nah, ini selisihnya 1% dikurangkan ya, 23 dan 4 kan selisihnya 1%. Sementara ini dikurangi ini 675, capital profit-nya 45, ini 248 dengan capital outflow-nya 45. Maka ketemunya 248. Ya, 248 dibagi dengan 675 kali 1%, ketemunya 0,37. Sehingga IRR-nya berapa? 23% plus 0,37%. Ya, 23,37%. Ya, kalau dibulatkan menjadi 23,4%. Ya, jadi IRR ya, atau tingkat suku bunga yang menyamakan present value corrosive dengan present value capital outlay adalah 23,4%. Nah, usaha investasi diterima. Kenapa? Karena IRR-nya 23,4, sementara COC-nya ya, cost of capital-nya misalnya 10%. Ya, maka investasi itu diterima. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi bagaimana membuat sebuah keputusan ya. Nah, seperti itu. Apabila proses setiap tahunnya sama, kita dapat menebak tingkat bunga dengan lebih tepat ya, dengan metode approximate method. Jadi present value factor sama dengan X ya. Present value factor sama dengan X. Present value factor tadi berapa? 45 ya. Kemudian cash flow-nya ini sekian kalikan X ya. Nah, X-nya berapa? X ini 2 gini 2. Nah, kita cari ke tabel A2. Ada tahun ketiga ya, nanti di tabel itu Anda cari N-nya turun ketiga, kemudian Anda cari ke kanan. Nilai 2. Nah, angka 2 ternyata nggak ada yang pas ya. Angka 2 nggak ada yang pas. Terletak antara 23 dan 24%. Kalau 23% itu 2,011, sementara kalau 24 ketemunya 1,981. Jadi IRR terletak antara 23 dan 24. Jadi kalau mau perhitungan kasar gitu ya, maka IRR-nya antara 23 sampai 24%. Tinggal membandingkan dengan COC-nya berapa. Ya. Berikutnya apabila proses setiap tahun tidak sama, seperti contoh di atas ya, kita dapat menggunakan cara di atas. Jadi kalau proses tidak sama ya kita terpaksa harus membuat dua perhitungan ya. Misalnya NPV-nya jangan 20% dan 30%. Kalau 20% misalnya ya, ini kalikan ini dan seterusnya ya, dengan diskon faktor ya, DF itu diskon faktor. Nah, tingkat suku bunganya ya, 20%, maka dikalikan. Ya kan? Profitnya berapa? 133 dikurangi outlet-nya 120. Positif 13,690. Dan kita cari berapa? 0. Ya, gitu kan. Kalau pakai ini berarti 060 kali ini sekian. 50 kali ini sekian. Ini kalikan ini sekian. Dan seterusnya. Sehingga ketemunya berapa? 111. Profitnya capital loss-nya 120. Jadi minus 8030. Nah, caranya bagaimana? Dengan rumus ini. IRR dengan cara rumus yang approximate ini, P1 dikurangi C1 dikalikan ya P2 min P1, C2 min C1. Jadi IRR adalah nilai yang dicari ini, P1 adalah tingkat bunga yang pertama, kemudian P2 tingkat bunga yang kedua yang 30 tadi, C1 adalah NPV ke-1 ya, positif ini 13,690, NPV kedua minus 8,030. Nah, dimasukkan di rumus. Ini 20 ya, P1-nya tadi, ya 20 dikurangi 13 ini, dikalikan 30 min 20, ini minus 8.030 minus 13.690.
Ya, 20 ini minus dibagi minus kan plus ya. 1360 ini minus jadinya positif. Jadi 20 plus 1369 21720. Jadi 20 ditambah 6,3%, 26,3%. Jadi taksirannya IRR sekitar 26%. Itu NPV saat IRR 16 150. Jadi ya mendekati nol lah, ya kan. Artinya memang untuk pas memang susah. Jadi IRR-nya mendekati 26%. Nah, nanti tinggal bandingkan dengan apa? Dengan COC-nya. Kalau COC di bawah ini tentu akan diterima, kalau COC di atas itu ditolak. Ya. Nah, secara matematik sama dengan NPV tadi ya. Sigma T0 sama dengan sampai dengan N. AT ini mewakili capital outlay dan proceed ya. R tingkat bunga yang menyamakan present value proceed dan present value outlays. AT itu cash flow-nya, cash masuk, cash flow keluar maupun cash masuk. Periodenya O adalah initial cash flow tahun ke-0 atau capital outlays-nya. Nah, kalau dirumus seperti ini. Jadi A0, A1 ini pemasukan tahun pertama kedua dan seterusnya. Nah, kalau dirumuskan ini 120.000 ini pengeluaran, pemasukannya sekian, kemudian supaya sama ini dijadikan tahun pertama ya, maka ini dibagi dengan apa namanya di present value kan ya, 1 plus R pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Nah, dihitung dengan interpolasi. Oke. Apabila diskon rate 0, maka NPV total proceed sama dengan ini. Ya kan? Nah, ini poin-poinnya lah. Semakin besar diskon rate, present value proceed akan menurun, berarti NPV juga menurun mencapai dari 0. Diskon rate pada NPV 0 menunjukkan besarnya IRR tadi ya. Kalau IRR-nya itu berapa, NPV-nya pasti 0 karena present value proceed sama dengan ini. Apabila diskonnya lebih besar, maka NPV-nya menjadi negatif. Dan seterusnya ya. Ini poin-poinnya. Apabila diskon rate-nya atau return lebih kecil dari IRR, investasi diterima dengan NPV maupun IRR. Diskon rate kan tingkat bunga jadi ya. Tapi ini IRR kan ukuran diterimanya tadi. Ada diskon rate sama dengan 10%, NPV positif. Ya kan, sementara IRR-nya 26 dan diskon rate-nya 10%. Maka investasi tadi diterima. Nah, ini nanti berbagai contoh di mana NPV-nya, diskon rate-nya ya, 0 dan seterusnya sampai diskon rate yang 26% kan mendekati 0 ya. Tadi antara masuk dan keluarnya tadi. Nah, metode yang keenam disebut dengan accounting rate of return ya. Jadi kalau yang 1 sampai ini kan menggunakan proceed ya, proceed artinya EAT plus depresiasi. Nah, kalau accounting rate of return hanya menggunakan laba bersih atau EAT. Jadi persentase keuntungan setelah pajak dihitung dengan average investment maupun initial investment. Jadi keuntungan menurut nilai buku. Nah, accounting rate of return ini dihitung, setelah menghitung ini maka membandingkan antara nilai minimum accounting rate of return ya atau average rate of return tadi dengan return yang dianggap wajar. Jadi perusahaan punya ukuran ya, berapa sih nilai return yang wajar. Jadi accounting rate of return merupakan harus lebih besar dibandingkan minimum accounting rate yang dianggap wajar. Perusahaan akan menerima kalau apa tadi accounting rate of return-nya lebih tinggi dibandingkan dengan accounting rate of return tadi yang dianggap wajar. Jadi berapa yang wajar harus lebih tinggi dibanding yang ditentukan batas minimalnya tadi. Memilih usul investasi yang menghasilkan accounting rate of return yang paling besar. Jadi memilih usul investasi yang menghasilkan accounting rate of return yang paling besar. Oke ya. Nah, kebaikannya apa? Sederhana dan mudah. Tapi kembali lagi kelemahannya mengabaikan time value of money, titik beratnya pada akuntansi atau laba, pendekatan jangka pendek dan kurang perhatikan jangka waktu investasi. Nah, contohnya nih tadi. Misalnya laba bersihnya 7.500, investasi awalnya sekian, maka accounting rate of return-nya 16,67%. Nah, dibandingkan dengan yang wajar berapa? Kemudian bisa juga yang accounting atau rate of return yang atas dasar, kalau investasi rata-rata berarti investasinya dibagi 2 ya. Jadi ini 7.500 dibagi 4.500 dibagi 2.
ya 33,24. Nah, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai minimum contract rate of return yang dianggap wajar itu berapa. Jika nilai besar proyek diterima dan nilai kecil proyek ditolak, kan? Itu metode yang berikutnya. Oke, kemudian metode terakhir yang disebut dengan MIR ya, atau Modified Internal Rate of Return. Jadi modifikasi dari IRR tadi. Ya kan, meskipun NPV lebih baik dibandingkan IRR, tapi IRR lebih banyak dan mudah digunakan. Karena dengan financial consultant ya, itu mudah sekali ya dibandingkan dengan ini. Tapi Anda sebagai mahasiswa harus menggunakan metode ini ya, secara menghitungnya secara manual ya. Metode MIR dapat dibuat untuk menghilangkan kelemahan IRR, angka MIR yang dihasilkan mirip dengan IRR. Nah, ini untuk menutup kelemahan tadi. Ini ada contoh ya. Jadi misalnya capital outlay atau initial investment ya, pengeluaran kita untuk investasi misalnya 256. Kemudian pada tahun pertama profitnya 136, kedua 136, ketiga 151, keempat 151 misalnya ya, ke 5 359. Lalu bagaimana prosedurnya? Nah, ini langkah pertama. Aliran kas masuk di future value kan dengan tingkat bunga atau biaya modal. Jadi misalnya biaya modal yang ditentukan itu 20%. Maka ini di future value kan dulu. Ya, tahun pertama ini ditentukan berapa tahun? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jadi tahun pertama ini tahun pertama ini di future value kan berapa tahun? Ya. Ini kan tahun ini ya 1. Ya kan? Jadi future value kan berapa 1 ya. Ini ya 3, 4. Maka di sini kan apa 136 apa di apa value kan 4 tahun, ya kan? Nah yang ini itu sama di future value kan berapa tahun ini? Sorry. Ini future value kan berapa tahun? Ya 1 ini ya 1, 2, 3. Nah ini kan 3 tahun ya. Ya kan? Nah kemudian yang ini future value kan berapa tahun? Sorry. Ini ya. Ini berarti 1, 2. Ya kan? Dan ini yang tahun ini, ya kan? Yang tahun ini future value kan 1 tahun. Sorry. Yang ini 1 tahun. Sementara tahun ini itu tidak di future value kan, karena kita cari ada mesin itu punya usia ekonomisnya 5 tahun ya, sudah 5 tahun. Maka setelah itu apa? Dijumlah. Ya, ini hanya penjelasan. Aliran kas tahun keempat digandakan sekali ya. Ya, tahun 4 digandakan sekali. Aliran kas tahun pertama digandakan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Aliran kas masuk tersebut dipersevalukan dengan discount rate yang menyamakan aliran kas masuk dengan aliran kas. Nah, sekali lagi, ya kan? Ini pengeluaran kita kan di sini ya. Ini pengeluaran kita sekian. Ya kan, pengeluaran kita sekian ya. Di awal tahun pertama atau tahun kedua sekian. Sementara pemasukannya kan ini ya, masukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, maka kita di future value kan. Padahal Anda tahu untuk mengambil keputusan itu sekarang di sini ya. Keputusan kita itu di sini. Ya, kita buat keputusan itu di sini ya, di awal tahun pertama ini atau 0 ini. Maka apa? Itu harus disamakan dulu ya.
aliran kas tersebut dipersonalisasikan dengan diskon rate yang menyamakan aliran kas tersebut dengan aliran kas keluar. Jadi aliran kas masuk, ini berapa sih nilainya supaya ini sama dengan 286. Nah, maka cara menghitungnya berapa? Ya 2784 tadi, 4 dibagi dengan 1 plus mir kan persen value kan ya. Jadi persen value kan untuk menyamakan ini dengan ini tuh berapa nilai mirnya. Ya, maka 1278,4 dibagi 1 plus mir pangkat 5 ya. Karena akhir tahun kelima sama dengan 256. Nanti dengan matematika Anda cari ketemunya 38%. Ya, nanti Anda geser ke sana, ini ke sini, misalnya nanti akan ketemu angka 38%. Ya kan? Karena mir 38%, misalnya tadi biaya modalnya 20%, maka investasi tadi diterima. Yang ini harus dihafalkan ya. Jadi langkahnya ini harus di value-kan dulu ya, sesuai dengan berapa lamanya investasi itu dilakukan. Misalnya 5 tahun ya 4 tahun ya, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, ini 1, 2, ini 1, dan ini yang terakhir nggak perlu value-kan. Nah, itu dijumlah. Ini kondisi pada tahun berapa? 5. Padahal keputusan kita itu sekarang, ya sekarang. Keputusan kita itu sekarang di awal tahun pertama. Maka alus kas yang 5 tahun ini kita hitung sekarang. Maka kemudian dirumut dibagi dengan ini kan. 1278,4 dibagi dengan 1 plus mir pangkat 5 sama dengan 256. Baru kita cari mirnya. Nah, ini cari sana, dibagi sini kan ketemu ya. Nanti ketemunya 38%. Karena mirnya itu 38% ya, lebih besar dibandingkan biaya modal, maka investasi itu itu setahu saya itu metode yang terakhir ya, yang saya tahu. Nanti ada metode lagi saya sampaikan, tapi yang selama ini saya tahu beberapa buku manajemen keuangan yang terakhir adalah MIR ya, Modified Internal Rate of Return. Pada kondisi dua proyek dengan ukuran sama, maka MIR konsisten dengan NPV ya. Pada kondisi proyek yang dengan ukuran yang berbeda, ya mungkin satunya besar, satunya kecil, MIR tidak konsisten dengan NPV. Penggunaan NPV lebih baik dalam situasi ini konflik tadi yang membedakan antara MIR dan IRR tadi. MIR memerlukan WACC, tapi biasanya manajer tidak suka yang rumit ya, maka biasanya menggunakan NPV. Ya. Oleh karena itu, ya sebenarnya ini dipakai untuk mereka yang UMKM dan seterusnya kan lebih cocok untuk hal yang sederhana. Ya, jadi kalau dari teoritisi ya, orang-orang yang ahli keuangan mencoba memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, kemudian menawarkan metode-metode baru tersebut. Tapi kan tidak semua orang bisa menggunakan ya, atau mau karena mungkin agak perlu data yang lengkap, misalnya agak rumit, karena kemudian orang mencari jalan pintas. Oke ya, saya kira ini ya materi yang bisa saya sampaikan untuk manajemen keuangan bisnis ya di semester ini ya. Dan nanti insya Allah setelah selesai saya kirim ya materinya. Mungkin di minggu tenang Anda mempelajari ya materinya, kemudian nanti bisa pengumuman. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi terakhir ya, capital budgeting atau penganggaran modal. Jadi nanti materi UAS-nya dari setelah MID ya sampai hari ini. Kan saya mohon ada latihan ya, nanti ujiannya isi ya, bukan memilih, maka Anda harus banyak latihan ya. Di minggu tenang tadi harus banyak latihan, nanti ujiannya ditulis tangan ya, tidak diketik ya, diketik nanti sama semua kelas kedua kelas malah ya, nanti tinggal geser aja. Oke, sekali lagi itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Allah ketemu lagi pada saat ujian. Anda bisa belajar dengan baik ya. Serius, semuanya harus serius dan penuh komitmen ya, sehingga Anda bisa melanjutkan ke semester berikutnya dengan lebih baik ya, dengan nilai yang lebih baik. Oke, saya kira itu. Selamat siang. Insya Allah ketemu lagi di ujian. Oke, kuliah kita akhiri ya. Selamat siang dan terima kasih.